Karena tujuan kita yang paling penting itu adalah demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. People power itu bukan diceramahkan, gitu. People power itu bukan dipidatokan, kan? Jadi nggak perlu ada namanya people power, tapi Anda jelaskan apa saja, katakanlah ya kerusakan di dalam perspektif kita. Kegelisahan seperti ini kan pernah juga dialami oleh Pak Amin waktu SBY berkuasa periode pertama. Pemirsa, satu hal yang budiman, tamu saya kali ini adalah Bung Ray Rangkuti, yang sebenarnya selain dikenal sebagai pengamat politik dan direktur eksekutif Lingkar Madani ya, Bung Ray Rangkuti ini punya rekam jejak sebagai aktivis ya, demonstran, yang salah satu yang ikut menumbangkan Soeharto lah, dulu di Ciputat ya, di UIN Ciputat, Jakarta, gitu, markasnya. Pembicaraan kita kali ini terkait dengan soal background-nya Bung Ray itu, yaitu saya ingin bicara soal oposisi lah, gitu ya, oposisinya Jokowi ini. Bung Ray, selamat datang lagi ke Main TV. Gini loh, Bung Ray. Jadi kan saya posisinya Jokowi ya. Iya, enggak, yang tukang bedah, yang ahli membedah jeruannya oposisi kayak gimana sih gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya kira saya salah satu orang yang belum pernah menginjakkan kaki ke Istana Negara lah. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Gitu. Ya, kasihan hampir sih. Enggak. Tapi gini pemirsa, jadi Ray Rangkuti ini dulu itu termasuk yang pertama kali demo melawan Soeharto ketika orang belum ada yang berani demo, ya kan, bersama 21 orang yang dikejar-kejar sama polisi itu sebelum 98 itu ya, jauh, ya? Jauh 96. Sehingga itu ketika kita demo soal tragedi Sampang saat itu. Oke. Nah, jadi kembali ke soal tema yang ingin saya bicarakan ini, Bung Ray. Kan kemarin kan saya membaca ada Amin Rais gitu ya, keluar-keluar mengenai people power. Pokoknya ingin menjatuhkan Jokowi dengan gerakan people power dan bahkan sampai melantunkan jihad melawan Jokowi gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih dia keluarkan itu gertakan people power itu. Terus kemudian kan kita tahu sendiri ada sejumlah orang yang pokoknya Rocky Gerung, Rizal Ramli, Refli Harun, yang mereka itu kalau istilah yang sering dipakai itu salawi, Bung Ray. Salawi itu semua salah Jokowi. Jadi pokoknya apapun yang dilakukan Jokowi itu salah. Bahkan Jokowi lahir ke dunia aja mungkin sudah dianggap salah bagi mereka. Jadi bukan hanya yang dikerjakan atau tidak dikerjakan Jokowi, Jokowinya sendiri itu sudah salah gitu di mata mereka gitu. Terus juga ada kelompok oposisi yang lain lah. Nah, maksud saya dalam konteks di mana tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi begitu tinggi sekarang ini ya, kan kepuasan publik itu kan cerminan juga sikap masyarakat ya terhadap pemerintah gitu, terhadap Jokowi. Bagaimana Anda, Bung Ray, melihat soal oposisi yang ada di Indonesia ini? Pertama dulu ya soal oposisinya ya. Ya. Saya kira itu justru harus dikembang suburkan sebenarnya. Saya masih ingat dahulu selesai kita pemilu tahun 99, saya masih di KIP saat itu. Komite Independen Pemantau Pemilu. Komite Independen. Lembaga pertama yang melakukan aktivitas pemantauan pemilu di zaman Indonesia. Pak Harto ya? Zaman pemilu 97, 99 gitu ya. Bersama Cak Nur. Profesor Dr. Nurholis Majid. Nurholis pendiri. Ya, sementara ketua umumnya saat itu adalah Pak Gunawan Muhammad. Habis beliau tahun 99 itu adalah Pak almarhum Mulyana Wekesuma. Oke. Ya. Saya mengundang tahun 2000-nya, persis awal tahun 2000, setelah kita pemilu 99, saya mengundang Cak Nur untuk berpidato. Cak, tema saya sederhana aja, soal apa sih oposisi itu, saya bilang. Dan saya undang Cak Nur dan Cak Nur lalu Cak Nur pidato, dan Anda sudah tahu kalau Cak Nur pidato itu nggak usah diedit, udah jadi buku gitu. Iya. Dan betul, karena kawan kita namanya Ihsan Ali Fauzi, ya, transkrip pidatonya nggak ada yang diedit kecuali
Cak Nur ketika berbicara tentang saya gitu loh. Oh. Seperti disebutkan adik kita itu, kata dia itu diedit tuh. Sayang banget diedit itu ya. Nggak tahu, tanya Ihsan gitu. Nah, saya kira kalau kita baca lagi pidatonya almarhum Cak Nur itu menjelaskan kepada kita di mana sebenarnya letak oposisi di dalam negara demokrasi. Letak pentingnya oposisi. Letak penting, tapi sekaligus letak strategisnya dan caranya. Itu kira-kira itu. Nah, itu gambaran yang cukup bagus untuk memetakan, menempatkan bagaimana oposisi ada dan berada. Kira-kira itu. Karena Cak Nur mengingatkan ini tradisi baru di kita. Yang satu segi Cak Nur mengatakan oposisi ini dianggap selalu, setidaknya dalam pengalaman Orde Baru, adalah bagian dari pengacau untuk kemudian dinaikkan sama nilainya antara penguasa dengan oposisi itu di dalam demokrasi. Sama bagusnya berada di dalam posisi oposisi maupun di dalam posisi penguasa gitu. Nggak ada yang lebih kurang itu, kata Cak Nur. Dengan tentu saja nih bahasa Cak Nur yang saya nggak bisa juga mengilustrasikannya ya kan. Itu di luar kemampuan kita lah kalau itu hal. Yang pada intinya adalah sebagaimana kekuasaan itu diinginkan bertindak demokratik, mestinya oposisi juga harus melakukan tindakan-tindakan yang demokratik juga. Karena keduanya dibutuhkan dalam kerangka sebetulnya memperkuat demokrasi dalam kerangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Itu yang dibutuhkan. Ini bukan dalam soal menang dan kalah, bukan dalam soal kepentingan elektoral 5 tahunan, tetapi dalam kepentingan mengawal demokrasi untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara gitu. Nah, kalau kita baca ini, kita akan bisa sebetulnya menjalankan peran-peran sebagai oposisi dan sekaligus sebagai penguasa gitu. Yang kalau kemudian kita potret dengan situasi yang seperti sekarang ini, ya kelihatan memang belum sepenuhnya seperti apa yang pernah diucapkan oleh Cak Nur itu gitu ya. Tradisi oposisi kita waktu demi waktu memperlihatkan satu sikap yang penting berbeda. Gitu kan sekarang ini gitu. Yang penting beda gitu. Padahal mengoposisi, ya, lagi-lagi kalau kita mengutip yang disebut oleh Cak Nur itu tidak mesti harus berbeda, bahkan terkadang mengafirmasi. Kalau memang itu satu tindakan yang dianggap tepat dalam kerangka mencapai tujuan bersama itu gitu. Jadi tidak selalu harus mengatakan saya beda, saya beda. Jadi oposisi itu bukan saya beda, saya beda, saya beda, tapi pada tingkat tertentu dia bisa mengafirmasi. Dan kan kalau diafirmasi oleh oposisi kan memperkuat apa yang menjadi sudah tindakan pemerintah dan seterusnya itu gitu. Nah, dalam rangka itu ya kalau kita lihat ini sebetulnya lagi-lagi yang mau kita katakan itu oposisi juga dituntut peranannya untuk memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya dituntut peranannya dalam kerangka mendelegitimasi pemerintah yang bisa berarti itu juga mendelegitimasi pada tingkat tertentu ya. Bukan itu proses gitu ya. bukan itu untuk mendelegitimasi pemerintah itu. gitu ya. Tapi sama-sama dalam kerangka memperkuat demokrasi. Bagaimana kekuasaan bisa dikontrol sepenuhnya diajatkan bagi kepentingan publik gitu ya. Karena tujuan kita yang paling penting itu adalah demokrasi untuk kesejahteraan rakyat gitu. Ya, ya. Nah, dengan kerangka sejarah dan pemikiran yang semacam itu, Rai, kerangka yang Anda ceritakan bagaimana oposisi harusnya bekerja ya. Terus bagaimana Anda melihat ya yang tadi saya sebut itu, misalnya Amin Rais ya. Saya kira itulah Amin Rais dan people power ini gimana ini ceritanya? Saya kira tradisi itulah yang nggak tumbuh di kita, gitu. Tetapi itu sesuatu yang nggak perlu terlalu mencengangkan karena memang tradisi berkuasa yang tepat juga belum muncul juga di kita. Kan munculnya nepotisme, ya kan macam-macam politik uang dan seterusnya itu demi sekeping kekuasaan itu juga memperlihatkan kepada kita tradisi orang berkuasa dengan tradisi orang beroposisi belum sepenuhnya ideal seperti yang setidaknya digambarkan oleh almarhum Nurholis Majid itu gitu menurut saya. Dan ini dalam bagian dari proses saya kira pematangan, pendewasaan itu. Kenapa saya kira sebagai proses pematangan dan pendewasaan seperti yang Anda sebutkan tadi itu hal kan akhirnya kemudian menjadi blunder sendiri pada dirinya kan gitu. People power gitu yang datang 100 orang dan seterusnya itu blunder pada dirinya sendiri gitu. Lagi pula ya people power itu bukan diceramahkan gitu. People power itu bukan dipidatokan kan.
People power itu bukan juga ditayangkan di YouTube. People power itu adalah satu gerakan yang muncul dengan sendirinya kalau setiap publik merasakan hal yang sama gitu. Seperti yang pernah kita alami tahun 98. Ya, meskipun saya adalah pemimpin massa pertama yang membawa ribuan jumlah mahasiswa menduduki gedung DPR, tapi nggak mungkin itu saya bisa kumpulkan hal kalau tidak karena mahasiswa yang datang itu punya persepsi yang sama gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi saya masih ingat hanya modal kertas begini yang dibagikan ke rumah kos-kosan gitu ya. Lalu belum ada WA waktu itu ya. Belum ada. Wong kita pemimpin massa yang belum punya handphone saat itu, satu-satunya pemimpin massa yang nggak punya handphone saat itu ya saya gitu loh. Sehingga kawan-kawan alumni UIN itu yang kebetulan sudah jadi wartawan ngumpulin duit. Alumni waktu itu masih IAIN ya. IAIN Jakarta. IAIN, gitu ya. Ngumpulin duit lalu beli pager. Saat itu kan masih pager kan. Itu kali pertama aku megang pager hal. Itu di waktu sudah di gedung DPR itu. Mereka kumpul karena mereka merasa di mana ini Rai, nggak gimana ngubunginya. Akhirnya mereka saweran sendiri beli pager ke saya, itu saya pakai gitu. Nah, kenapa kita bisa kumpulkan itu? Apakah saya ceramah people power 98? Enggak. Saya yang mengatakan kalau you merasakan hal yang sama, ya ayo kita turun, kita kepung DPR itu, kita katakan stop kepada Pak Harto gitu. Nah, tapi itu bisa terjadi karena memang kalau saat itu kan memang survei belum ada ya. Kalau sekiranya di survei mungkin tingkat kepercayaan dan kepuasan kepada Pak Harto itu kan anjlok sekali kan. Betul. Bahkan boleh jadi mungkin ya di bawah 50% gitu ya. Jadi ekonomi kita kacau, terjadi kerusuhan di mana-mana, kita mengalami krisis gitu. Kasus penembakan Trisakti. Muncul penembakan Trisakti, lalu ya sangat memungkinkan terjadi apa yang disebut dengan people power. Tapi gejala-gejala alam ini kita nggak temukan sekarang gitu loh. Gejala-gejala politik seperti yang disebutkan tuh nggak kita temukan sekarang. 98 itu terjadi setelah pemilu tahun 97. Pemilu berikutnya ya tentu saja 2012 kan mestinya itu ya kan. Kalau kita pakai sirkulasi 5 tahunan kan. 2002 dong mestinya ya kan. Seharusnya 2002 gitu. Nah ini Anda menggemborkan people power setelah 1 tahun ke depannya, nggak lebih lagi, bahkan lebih kurang ya kan, setahun ke depan, kita udah pilpres gitu loh Pak. Dan orang yang Anda mau jatuhkan ini adalah orang yang nggak mungkin lagi jadi presiden. Gitu. Jadi ya banyak, maksud saya begini, saya sih tidak mau mengatakan Anda jangan melakukan itu macam-macam, silakan aja itu kan kebebasan. Tapi Mbok ya, pakailah cara yang memungkinkan dilihat orang secara elegan dan tidak kembali menjadi bulian terhadap diri gitu loh ya. Jadi nggak perlu ada namanya people power, tapi Anda jelaskan apa saja katakanlah ya kerusakan di dalam perspektif kita yang ditimbulkan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu disebarkan secara luas kepada masyarakat tanpa harus menyebut ini adalah people power lah, macam-macam gitu. Karena nggak penting itu people powernya, nggak penting itu. Yang penting kan tujuannya katakanlah misalnya Jokowi jatuh kan kira-kira gitu loh ya. Itu tujuannya gitu. Mau pakai people power kayak mau apa itu terserah lah apa namanya gitu. Biarkan nanti sejarah yang menilai. Artinya ada tuntutan bahwa si penggagas people power ini harus bisa meyakinkan rakyat ya bahwa pemerintah yang mau dijatuhkan itu memang nggak kredibel gitu. Tapi dalam konteks saat ini di mana tingkat kepuasan publik tinggi kan jadinya jadi ironis. Jadi ada 2 kemungkinan. Pertama adalah mereka nggak terlalu percaya pada survei-survei. Gitu ya. Itu bisa dibuat-buat lah macam-macam dan sebagainya gitu. Nah yang kedua boleh jadi makna people powernya beda hal dari apa yang kita bayangkan selama ini gitu ya. Bisa juga itu gitu. Nah tapi gini Bung Rey, kan ini kita bicara tentang seorang figur tokoh, salah satu tokoh reformasi ya. Profesor Dr. Amin Rais gitu ya. Yang tadinya malah justru waktu itu kan luar biasa ya peranannya dan pengaruhnya kan untuk jatuhnya Soeharto itu. Terus sekarang mengalami kayak dia mendegrading himself gitu loh, menurunkan dirinya sendiri seperti sekarang ini. Terus ngomong soal people power, apa yang gimana Anda membaca seorang Amin Rais ini? Saya juga kurang paham itu. Jadi kan beliau adalah orang pertama yang dielu-elukan karena yang berani mengatakan saya siap
bertanding melawan Soeharto. Ya, zaman itu. Zaman ya. itu sebelum 98 tuh pemilu 98 kan. Betul. Oleh karena itu kemudian kita dikejar-kejar tuh pernyataan itu. Karena kan diadakan di LBHI seingat saya bilang. Kedua, beliau juga adalah tokoh yang pidato ketika kita sudah ngepung DPR. Ya hari kedua, hari ketiga saya lupa ya beliau pidato itu gitu. Nah saat itu dia milik bangsa dan ya, milik semua orang, semua orang yang mendambakan demokrasi, ya reformasi macam-macam dan seterusnya gitu. Entah gimana kok bisa perjalanan hidupnya kemudian ya Anda yang sebutkan itu tadi makin kesini. Jadi ada sejarah orang itu kan gini-gini hal gitu loh ya. Dari begini dia itu kan sejarah ya kan gitu. Tapi kalau kita lihat Amin Rais dari begini itu atau katakan dari begini dia begini lagi itu loh, Pak. Nah, apa yang membuatnya? Mengapa begitu dan seterusnya? Saya kurang tahu persis. Karena seingat saya kegelisahan seperti ini kan pernah juga dialami oleh Pak Amin waktu SBY berkuasa periode pertama. Nah, beliau juga giat sekali tuh. Ya kan, tetapi tiba-tiba partai yang didirikannya saat itu yaitu PAN masuk ke koalisinya Pak SBY dan sejak saat itu kita nggak mendengar juga kritik-kritik beliau lagi gitu kira-kira udah selesai gitu ya sampai kemudian SBY periode kedua. Nah periode kedua itu kita tetap mengoposisi. Saya masih ingat bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama ya kita bertemu di PP Muhammadiyah saat itu. Dan tentu Amin Rais tidak ada karena saat itu dipimpin oleh Pak Din Samsudin kan, yang menyatakan 9 kebohongan Pak SBY gitu. Dan Pak Amin Rais ya tidak sekencang seperti yang sekarang gitu. Jadi kalau dibaca secara umum kelihatan ada kalanya Pak Amin Rais itu ya seperti yang dahulu gitu. Tapi begitu masuk ke eranya Pak Jokowi entah tiba-tiba seperti semua hal yang berkaitan dengan Jokowi yang Anda sebut itu tadi iya seperti salah gitu. Mengapa bisa begitu itu saya tidak tahu, tapi kalau saya sebagai orang yang bergelut umumnya di dunia politik ini gitu ya, saya melihat nggak akan jauh dari persoalan-persoalan politik gitu loh. Nah, apa itu politiknya? Ya politiknya ya soal apakah Anda dapat apa, Anda pada posisi apa gitu. Ketika waktu SBY sebelum partai yang didirikan oleh Pak Amin itu diajak bergabung ke SBY, memang beliau kritis gitu loh, Pak. Sampai soal Freeport saat itu karena saat itu saya undang beliau ke IAIN juga, meskipun saya sudah alumni kan, untuk pidato tentang soal pengerukan istilah beliau itu gunung yang berubah menjadi danau, ya kan, itu Freeport itu gitu. Tidak lama setelah itu masuk ke pemerintahan di bawah Pak SBY, lalu senyap gitu kira-kira tuh kan. Nah kalau saya baca begitu tuh ada kalanya orang ini karena gak kebagian juga lalu keras gitu ya. Nah oleh karena itu ketika dia masuk ya dia selesai gitu dan seterusnya itu gitu loh Pak. Nah oleh karena itu yang saya sebut kultur oposisinya juga belum terbangun gitu ya. Kadang-kadang oposisi itu muncul karena sakit hati, kadang-kadang oposisi itu muncul karena nggak kebagian gitu ya. Atau udah kebagian tapi tertendang lalu nyerang gitu ya. Atau kadang-kadang oposisi itu demi kepentingan politik elektoral jangka pendek ya dan seterusnya gitu. Jadi yang mengoposisi dalam pengertian kultur ya selama Anda baik kita dukung. Kalau Anda menyimpang dari komitmen ya kita akan kritik, diingatkan macam-macam. Ya itu menurut saya relatif belum terbangun dengan baik di dalam kultur politik kita gitu. Nah, pertanyaan terakhir Ray, Bung Ray, soal ini terkait juga dengan membangun kultur oposisi yang sehat ya, yang sesuai dengan upaya memperkuat institusi demokrasi ya. Saya baru teringat begini hal. Mengapa kan Anies itu didukung oleh partai-partai oposisi sebetulnya di luar Nasdem tentu kan ada PKS ada Nasdem kelaminnya nggak jelas iya sekarang ini kan iya itu yang membuat Anies juga kelebakan kan ada Demokrat kan sebetulnya gitu. Tetapi mengapa oposisi ini atau setidaknya Nasdem dan setidaknya Anies Baswedan ini tidak mengalami lonjakan suara gitu. Itu menunjukkan kepada kita menurut saya di satu segi trust terhadap oposisinya juga nggak muncul gitu. Jadi orang melihatnya ya karena kamu nggak berkuasa aja gitu. Apalagi kan kalau kita lihat track recordnya misalnya PKS selama 10 tahun bersama SBY seperti apa
gitu kan. Demokrat dulu kan Demokrat kan seperti apa berkuasa gitu. Jadi orang lihat juga itu gitu. Nah, pada segi yang lain saya mau mengatakan publik kita ini hari demi hari makin cerdas kok Hal. Gitu. Meskipun terus-menerus dikambing hitamkan dengan politik uang gitu loh ya, tapi pada dasarnya jalan ke otaknya. Mereka lihat kok gitu. Itu yang mereka kita bisa mengatakan 80% tingkat kepuasan ini kan kali pertama dalam sejarah Republik tingkat kepuasan begitu tinggi terhadap presiden kan di gitu. Akhir periode keduanya. Di akhir periode keduanya juga gitu. Karena ya publiknya hari demi hari cerdas gitu. Kenapa SBY tidak menemukan itu di 10 tahun dia berkuasa gitu ya. Dan seterusnya. Karena mungkin juga publiknya nggak merasa ada sesuatu yang luar biasa lonjakannya di eranya Pak SBY itu dan seterusnya gitu. Jadi di tengah publik yang makin cerdas, Anda kemudian masuk dengan ide-ide yang namanya people power, macam-macam ya jelas orang kan berpikir people power apa gitu loh kira-kira. Dari track record yang tidak meyakinkan juga gitu loh kira-kira. Kecualian track recordmu meyakinkan macam-macam. Nah oleh karena itu yang saya mengatakan kultur ini juga harus dibangun. Kultur mengoposisi itu. Istilahnya itu. Istilah Cak Nur saat itu apa ya? Itu proses yang nggak bisa jadi. Itu proses yang terus menerus kata Gus Dur itu. Sesuatu yang harus nggak statis lah nggak ya. statis. Jadi itu harus dikembangkan terus gitu ya. Karena pertama kita nggak punya pengalaman, ya kan. Jadi oposisi itu seperti apa. Yang kedua juga karena prosesnya itu adalah mengimbangi kekuasaan, ya dia harus mengoposisi itu istilah Cak Nur itu. Jadi bukan oposisi tapi mengoposisi gitu. Nah, oleh karena itu kalau di sini kultur politiknya rusak, Anda imbangi dengan kerusakan kultur politik juga sama. Di mata publik ya nggak ada juga ininya gitu. Jadi Anda pada tingkat tertentu adalah melampaui itu gitu kira-kira. Nah, ini menurut saya yang belum sepenuhnya terwujud di dalam kultur oposisi kita gitu. Oke, terima kasih Bung Ray. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.